Hai teman-teman, kembali bersama saya J. Patrick Bonjoli Sombing. Saya dari Prodi Seni Musik dengan NPM 218200007. Di sini kita akan kembali membahas mengenai era barok, ya sejarah musik barok dan Eropa abad ke-17 itu pada tahun 1580 sampai 1650. Itu merupakan masa awal barok. Check it out. Sebelum kita masuk ke situ, mari kita bahas mengenai sejarah pembagian periode musik barok. Kita tahu bahwasanya selama era barok ya, perkembangan musik itu bermula di Italia dan membutuhkan waktu 20 tahun sampai pada akhirnya diadopsi oleh praktisi musik klasik barat yang termasuk dari Eropa. Sebagai contohnya, komposer dari Italia berganti gaya musik galan pada tahun 1730. Sementara komposer dari Jerman seperti Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach sudah kita bahas di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang menonton bisa menonton kembali mengenai salah satu komposer yang karya paling agung ya di zaman barok itu adalah Johann Sebastian Bach. Masih banyak menulis musiknya dengan gaya barok sampai tahun 1750. Kita masuk mengenai era barok dan Eropa pada abad ke-17 ya. Jadi selama era Renaissance ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya juga mengenai era Renaissance itu berkaitan dengan era barok juga sebelum era barok. Jadi banyak ilmu pengetahuan dan seni dalam bahasa Yunani yang kembali dikenalkan di Eropa dan ditransit kembali menjadi bahasa Latin. Pada awal abad ke-17, revolusi ilmiah bermula di Eropa melalui tokoh-tokoh seperti Johannes Kepler, Galileo Galilei, René Descartes, dan lainnya. Berbeda dengan era sebelumnya, ilmu pengetahuan mulai dasar dengan penjelasan dan pengamatan di alam daripada pemikiran filosofis yang abstrak. Abstrak ini dalam arti yang belum dapat, masih bisa dikatakan masih awang-awang gitu ya. Jadi perkembangan ilmiah yang signifikan juga munculkan ide tentang penilaian kembali status dari otoritas gereja Katolik. Berkaitan semua pada zaman era barok juga berkaitan dengan pelayanan yang bisa dikatakan pelayanan di musik-musik gerejawi ya. Salah satunya di gereja Katolik. Jadi ada seorang filsuf Inggris bernama Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan pada tahun 1651 terbitkan mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan yang paling baik adalah negara yang otonom dan bebas. Ketika Inggris pada saat itu mulai muncul kelompok politiknya yang memperkenalkan demokrasi dan persamaan hak kepada rakyat Inggris. Dan kita tahu juga bahwasanya konflik antara gerakan reformasi ini gerakan bisa dikatakan protestanisme dengan gereja Katolik terus berlangsung pada abad ke-17 dan memunculkan peristiwa-peristiwa penting di antara perang 30 tahun antara kelompok Katolik dan Lutheran di wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Ini kalau kita amati berkaitan juga dengan Martin Luther kalau kita tahu ya. Jadi pertempuran melawan Huguenots di Prancis termasuk juga perang saudara Inggris. Jadi konflik-konflik tersebut dianggap tampak sebagai konflik keagamaan sebagai salah satu motif selain persaingan antara dinasti Habsburg dan kekuatan lainnya di perang 30 tahun atau persaingan antar parlemen dengan Raja Inggris di perang saudara Inggris. Itulah mengenai era barok dan Eropa pada abad ke-17. Kita masuk ke ciri-ciri musik barok. Yang pertama itu ciri yang menonjol dari seni barok adalah fokus penggambaran terhadap drama. Kesenian era Renaissance apabila dikarakterisasi dari sudut pandang seni Yunani menunjukkan sifat tenang dan statis. Namun pada era barok, sifat emosional dan dinamis menjadi fokus karakter seninya ya. Sifat serupa juga ditemui dalam musik era barok. Contohnya seperti karya Johann Sebastian Bach. Yang kedua, salah satu bentuk seni baru era barok seperti opera mengkombinasikan teater dan musik menjadi kesenian baru di Eropa. Ini merupakan ciri-ciri nomor 2 dari ciri musik barok. Makna emosi manusia saat itu dianggap sebagai kondisi statis suatu jiwa. Kemudian emosi itu diangkat oleh sebuah kombinasi roh dalam jiwa, atau bisa dikatakan perbedaan makna roh dengan jiwa memiliki perspektif rohani baik dalam Alkitab suci seperti Injil dan kitab-kitab lainnya. Dan yang ketiga, perlu kita tahu bahwasanya komposer dalam musik barok tidak mengekspresikan emosi pribadinya, tidak membawa situasional dalam dirinya, apa yang terjadi,
tidak diekspresikan dalam karyanya, tapi mencoba menemukan keseimbangan antara roh dalam jiwa melalui pengaruh komposisi melodi terhadap perubahan emosinya. Sekian dan terima kasih dari saya JP Ribonyo Sumbing sudah menjelaskan mengenai era musik barok dan Eropa pada abad ke-17. See you, salam sehat bagi kita semua.